Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah nyata yang saya alami. Usia saya 29 tahun dan sudah menikah. Kejadian misterius itu terjadi ketika saya berusia 18 tahun. Dan kejadian itu terjadi ketika saya merantau di sebuah tempat di daerah Kalimantan Selatan. Sebetulnya saya sempat bekerja di sebuah pertokoan. Namun karena tidak betah, ya akhirnya saya mengundurkan diri. Namun saya tidak lama dalam menganggur karena akhirnya saya diajak oleh paman saya untuk mencari emas atau mendulang. Karena memang di daerah sana banyak emas atau tambang emas. Paman saya ini ada dua orang, Paman Adul dan Paman Idar. Kemudian saya juga akhirnya memutuskan untuk ikut mereka berdua. Singkat cerita, kami berangkat pagi hari jam 7 pagi. Jarak dari kediaman saya ke tambang itu kurang lebih 5 jam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor melewati area pegunungan dan hutan. Kemudian setelah sedikit lagi sampai, kami ini memarkirkan motor dan lanjut berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 1 kilometer. Akhirnya kami pun sampai ke sana sekitar pukul 1 siang dan kami beristirahat di pondok paman saya. Kebetulan pondok paman saya ini ada di pinggir sungai. Setelah beristirahat sebentar, kami akhirnya langsung memulai mencari emas. Kami menggali tanah atau pasir dan kami masukkan ke dalam karung. Ya, sekitar kurang lebih 3 karungan pasir. Setelah itu kami beranjak ingin kembali lagi ke pondok karena memang sudah sore. Di dalam perjalanan tersebut kami ini jalan kaki dan beristirahat di pinggir sungai untuk sekedar merokok. Tapi karena memang persediaan rokok saya tinggal 2 batang, ya saya pun tidak menghisap rokok tersebut. Hanya Paman Idar dan Paman Adul yang merokok. Kemudian Paman Adul ini beranjak ingin kembali lagi ke pondok karena memang acara merokoknya sudah selesai. Tinggal kami berdua dengan Paman Idar. Saya pun duduk dengan Paman Idar. Di tangan saya sebelah kiri saya memegang handphone dan di tangan sebelah kanan saya memegang 2 batang rokok. Saya melihat terus-terusan rokok tersebut karena saya ragu antara saya hisap atau tidak, karena rencananya memang akan saya hisap setelah selesai makan malam dan sebelum tidur. Kemudian Paman Idar ini beranjak, tapi karena memang rokok beliau ini belum habis dihisap, ya beliau ini masih seperti ragu-ragu. Paman Idar pun berkata, "Paman mau ke pondok dulu." Kemudian saya pun menjawab, "Iya Paman." Dan sepeninggal Paman Idar, saya ini memainkan handphone dan memikirkan rokok tadi yang memang masih tinggal sisa 2 batang. Dan sekonyong-konyong dari belakang ini muncul orang asing.
Dia sendirian menghampiri saya. Jujur saya tidak takut, karena saya pikir orang lain yang mencari emas pun ada. Ketika itu pula saya juga memperhatikan paman saya lagi. Ternyata paman saya sudah tidak terlihat. Yang terlihat ya hanya orang ini. Orang ini kulitnya putih, tidak menggunakan baju. Dia memakai celana pendek warna abu-abu. Kakinya pendek dan tangannya pendek. Tapi untuk wajahnya dan rambutnya ini seperti orang tua. Dia membawa kayu yang dipakai untuk membantu dia berjalan. Lamat-lamat dia menghampiri saya dan dia pun mengajak saya berbicara. Apa itu? Sambil tangan dia menunjuk ke arah tangan kiri saya yang sedang memegang handphone. Saya pun menjawab, "Ini handphone paman." Kemudian dia pun membolak-balik HP saya. Dia pun berbicara lagi, minta pang rokok, atau artinya dia meminta rokok. Kemudian pun saya menjawab, "Paman, rokok saya ini sisa 2 batang. Kita berbagi saja paman. Paman sebatang, saya sebatang," kata saya. Dia tidak menjawab, namun wajahnya seperti marah. Terus dia berdiri dan berkata, "Umpatkah?" Yang artinya mau ikut saya tidak? Saya pun menjawab, "Tidak paman." Terus dia berjalan ke arah sungai. Dia berjalan turun ke arah sungai yang curam. Namun dia berjalan seperti orang jalan biasa. Saya seperti sadar dan tidak sadar memperhatikan dia. Ketika dia sampai di pinggir sungai, dia berkata dengan wajah marahnya. Dia kembali berkata, "Umpatkah?" Atau artinya mau ikut apa tidak? Saya di sini kembali lagi menjawab, "Tidak paman, pondok saya ini tidak jauh, hanya sekitar 100 meter saja." Lalu dia berjalan ke tengah sungai. Nah, di sini mulai ada kesadaran dalam diri saya bahwa dia berjalan, namun sungai tersebut hanya ukurannya semata kaki dia. Padahal sungai ini sangat dalam. Dengan wajah marahnya dan sambil melotot, dia kembali lagi berteriak, "Umpatkah?" atau "Ikut tidak?" Saya pun berkata, "Tidak paman." Nah, di sini pun saya mulai sadar bahwa di dekat orang tersebut muncul seperti hewan kucing yang berwarna merah menyala, tidak jauh dari batu kali. Saya ketakutan dan berlari ke pondok saya. Akan tetapi di pondok paman saya berdua tidak ada. Ini menambah ketakutan saya dan hanya pasrah yang saya bisa, sambil terus beristighfar. Apalagi hari sudah mulai gelap dan di handphone saya sudah menunjukkan jam 6 sore. Saya panggil-panggil paman saya, namun tidak ada sahutan. Sebisa mungkin saya ini membaca ayat-ayat kursi. Karena memang kaki saya kotor dan tangan saya kotor, saya mencuci kaki dan muka saya di sungai yang tidak jauh dari pondok tersebut. Kemudian balik lagi ke pondok, dan ternyata paman saya ini sudah ada di pondok. Di sini pun saya dimarahin habis-habisan oleh paman berdua, karena ternyata saya sudah hilang sekitar 1 jam. Padahal perasaan saya ini sebentar saja. Ya walaupun dimarahin, namun saya ini lega karena tidak sampai nyasar di tengah hutan. Kemudian paman pun berkata, "Kamu kemana saja?
kami sibuk mencari kamu ke sana kemari. Jangan berani-berani kamu jalan sendiri. Ya, saya hanya bisa meminta maaf. Tapi saya belum menceritakan kejadian yang saya alami barusan. Setelah itu paman saya berdua pun sholat maghrib. Kemudian kami bertiga makan malam. Setelah makan malam, baru saya menceritakan kejadian yang saya alami tadi sore. Saya bercerita sambil menangis. Namun karena paman saya masih marah, karena saya menghilang, saya pun berkata, ini dalam keadaan sambil nangis, "Paman, saya minta maaf. Saya mau jujur. Saya bertemu dengan orang kerdil." Ya, di sini poinnya saya ceritakan sedetail mungkin. Dan akhirnya paman pun kaget. Paman ini bilang bahwa ternyata kamu bisa melihat makhluk halus. Paman yang sudah lama di sini tidak pernah melihat makhluk halus. Walaupun di sini sudah lama mendulang emas. Paman berdua akan menjaga kamu. Sebisa mungkin jangan sampai kamu mengalami hal-hal yang tidak baik. Dan singkat cerita pun paman berdua ini langsung berdoa dan sebisa mungkin mengaji. Setelah saya bercerita, entah bagaimana rasanya, ini mendadak badan saya panas dan demam. Tapi saya tidak mau bilang ke paman. Nah, kemudian setelah itu kami tidur bertiga. Dan di dalam tidur ini saya bermimpi bertemu dengan orang kerdil yang tadi sore saya temui. Dan di dalam mimpi ini ia bisa mengikuti saya. Poinnya bahwa di dalam mimpi itu saya dibawa ke tempat yang berbeda, seperti ada sebuah perkampungan yang ramai, banyak orang. Namun wajah mereka tidak kelihatan karena mereka menggunakan topi sawah. Bajunya pun warnanya sama, abu-abu semua. Di kampung itu saya diperkenalkan dengan anak perempuan oleh orang kerdil itu. Disebutlah bahwa anak perempuan ini dikatakan kembang desa. Anak perempuan ini sangat cantik. Nah, kemudian saya pun dibawa oleh perempuan itu, diperlihatkan taman bunga, air terjun, danau, dan pepohonan berbuah yang sangat indah seperti layaknya di surga. Jujur, di dalam mimpi itu saya seperti orang berpacaran dengan perempuan cantik tadi. Dan ketika selesai melihat pemandangan, saya dibawa kembali lagi ke kampung tersebut. Di kampung ini sudah ramai, orang-orang tersebut mengelilingi saya. Namun, seperti yang saya bilang, bahwa wajahnya tidak terlihat. Kemudian Bapak Kerdil ini mengatakan bahwa ia ingin menikahkan saya dengan anaknya perempuan tersebut. Saya pun menjawab, "Iya Paman, tapi saya bilang dulu ya sama bapak saya." Orang kampung itu pun senang dan sambil mengatakan, "Baiklah kalau begitu, saya tunggu. Secepatnya kabari saya." Dan tidak lama kemudian saya ini dibangunkan oleh paman saya karena ternyata saya ini mengigau. Paman bilang, "Bangun istighfar." Saya pun bangun dan saya baru sadar bahwa ini hanya mimpi. Setelah bangun, badan saya langsung panas lagi, langsung sakit. Saya merasakan seperti hawa kedinginan yang teramat sangat. Ya, intinya saya demam. Dan pada saat itu juga pun saya langsung diajak pulang. Saya pulang dengan menggunakan motor tadi siang yang saya gunakan ke pondok.
saya diikat oleh paman menggunakan ikat pinggang. Dan ketika ke arah pulang pun ada saja rintangannya, seperti ban bocor, hujan yang mendadak tiba-tiba datang, dan dahan pohon terjatuh hampir mengenai kami. Paman saya bilang, selama dalam perjalanan pulang, saya berlagak seperti seorang perempuan, tapi saya tidak sadar. Dan singkatnya, sampai di kampung saya ini, saya diajak ke sebuah ketua kampung, dan di sana saya diobati oleh orang pribumi ya, dari suku Dayak. Dan orang bapak ketua kampung ini bilang bahwa kalau anak bujang ini jangan dibawa ke tempat yang angker seperti di sana, karena di sana ini seperti ada perkampungan kerdil. Dan orang tetua kampung ini berpesan dan menyuruh bapak saya berdoa sambil membisikkan di telinga saya dengan kata-kata bahwa bapak saya tidak mengizinkan anak saya menikah dengan anak-anak kamu. Ini sebagai syarat untuk memutuskan janji tadi. Ya, dan alhamdulillahnya tidak berapa lama kemudian saya pun berangsur-angsur sembuh dan seperti sedia kala. Jujur ini peristiwa yang membuat saya sendiri masih bingung, seperti dalam mimpi, percaya dan tidak percaya gitu. Tapi ya memang terjadi dalam kehidupan saya. Dan setelah sembuh, jujur saya tidak berani lagi main-main ke hutan atau ke gunung sampai sekarang. Ya, kisah ini dialami langsung oleh Bang Awan Gustiawan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin banyak kata-kata yang atau alur cerita yang kurang tepat. Saya sebagai narator ya mohon maaf. Demikian tadi pengalaman yang dialami oleh Bang Awan. Untuk kawan-kawan subscriber, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan atau silahkan yang ingin berkomentar bagaimana pendapatnya seperti yang dialami oleh Bang Awan. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada kawan-kawan subscriber yang masih setia mendengarkan isi channel saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.